Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara-cara menggapai kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, kita bahas bahwa setelah kita mengambil keputusan yang baik, kita laksanakan keputusan itu dengan langkah gabungan yang mencakup azam, jihad, sabar, dan tawakal. Gabungan antara empat ini, azam, jihad, sabar, dan tawakal, itu menggambarkan bahwa kita melaksanakan keputusan itu dengan sepenuh hati, all out. Kita mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran kita, bahkan harta kita, untuk kita curahkan melaksanakan keputusan yang kita anggap terbaik yang telah kita ambil. Nah, seringkali kalau kita itu melakukan sesuatu dengan all out, maka seringkali menimbulkan stres. Itulah makanya banyak orang yang lebih suka hidup itu mengalir saja. Nggak usah pakai target-targetan, udah ngalir aja, nanti stres. Orang Islam tidak begitu. Karena orang yang mengalir itu hidupnya tidak terarah. Hidupnya hanya tergantung pada nasib yang membawanya. Jadi kalau ada arus ke kiri, dia ikut ke kiri, arus ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau ujung-ujungnya masuk comberan, ya dia masuk ke comberan. Orang Islam tidak begitu. Orang Islam itu mesti menentukan target dulu, yaitu masuk surga atau mendapatkan ridho Allah. Terus diambil alternatif langkah mana yang bisa mempercepat kita sampai ke sana. Lalu kita putuskan. Dalam keputusan itu sudah ada daftar kegiatan yang akan kita lakukan. Daftar kegiatan yang kita cantumkan di situ hanya yang masuk skala prioritas saja. Yang tidak masuk skala prioritas, singkirkan. Bahkan yang masuk kategori bisa mengarahkan tetapi kurang efisien, kita ganti dengan yang lebih efisien. Sehingga hidup kita ini sangat efisien dan sangat produktif bila diukur dengan tujuannya tadi. Nah, oleh karena itu, selayaknya karena target kita itu sangat besar dibanding dengan effort apapun yang kita lakukan, maka kita mesti melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, all out. Semua sumber daya kita kerahkan. Nah, itu caranya mulai dari pola pikir. Pola pikir itu dimulai dengan azam. Nah, azam itu keinginan yang kuat, disertai dengan komitmen, lalu dilaksanakan. Melaksanakannya itu dengan usaha yang optimal, yang disebut jihad. Nah, ketika melakukan jihad berdasarkan azam tadi, godaan-godaan itu banyak. Oleh karena itu kita mesti sabar. Sabar, gangguan, godaan apapun itu kita tidak terpengaruh. Gangguan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Gangguan, cobaan-cobaan itu juga demikian. Yang bisa mempersulit kita atau bisa membelokkan kita. Kita tidak mau belok. Lalu kita tawakal. Tanpa tawakal kita akan stres. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Nanti apapun yang terjadi adalah keputusan yang diambil oleh Allah. Keputusan Allah itu yang lebih kita pakai daripada target kita. Bukankah Allah mengatakan amlil insani ma tamanna? Apakah manusia itu pasti akan bisa memperoleh apa yang dia angan-angan? Walillahil akhiratu wal ula. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Lalu apakah orang itu bisa memastikan bahwa dia akan memperoleh apa yang dia inginkan? Belum tentu. Mungkin lebih rendah daripada yang kita inginkan, bahkan mungkin
jauh lebih bagus daripada yang kita inginkan. Nah, itu kita tawakal. Nanti kita bahas bagaimana usaha-usaha yang merupakan gabungan 4 ini tidak menghasilkan stres. Kalau kita melakukannya betul-betul berdasarkan iman, insya Allah kita tidak akan stres. Sebentar, kalau kita membahas tentang stres, sebenarnya stres itu kalau dalam bentuk yang mild, yang lemah atau sedang-sedang saja, itu kita butuhkan. Tanpa stres kita kurang tenaga, ya, karena stres itu bisa mendorong keluarnya adrenalin. Adrenalin itu mempercepat peredaran darah, yang peredaran darah itu bisa menambah energi. Tapi kalau penambahan energi ini berlebihan, itu bisa menjadi penyakit, bahkan bisa menjadi racun pada diri kita sendiri. Bukan racun mental saja, bahkan bisa meracuni darah kita karena adrenalin tadi. Ya. Nah, stres dibutuhkan, tapi sampai batas tertentu. Nah, yang saya katakan tanpa stres ini adalah tanpa stres yang berlebihan. Ada yang orang membedakan stres yang berlebihan itu namanya distress. Ada teman yang psikiater, itu kalau saya bilang stres, dia ngingetin distress. Tapi kalau kita baca buku-buku psikologi, umumnya disebut stres begitu saja. Ya, umumnya disebut stres gitu saja. Oleh karena itu, ini adalah konsensus antara kita bahwa yang saya maksud dengan tanpa stres adalah tanpa stres yang berlebihan, yang oleh teman saya tadi yang disebut distress. Ya. Baik, kita mulai dari situ. Ya. Sebenarnya azam, jihad, dan sabar itu adalah bagian dari takwa. Jadi kalau kita melakukan 4 itu, insya Allah kita sudah bertakwa. Dan kalau kita bertakwa, insya Allah pasti 4 itu sudah kita jalani. Jadi kalau kita belum menjalani 4 itu, kita jangan buru-buru merasa diri sudah bertakwa. Enggak. Kalau orang bertakwa, 4 ini sudah embedded, karena itu bagian dari takwa. Ya. Jadi azam, jihad, sabar, tawakal adalah bagian dari takwa, dan langkah-langkah tersebut juga menunjukkan bahwa kita harus serius dan mengerahkan semua sumber daya kita untuk menggapai tujuan kita, yaitu bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan keseriusan semacam itu hidup kita tidak menjadi penuh dengan stres? Stres karena takut tidak bisa melaksanakan dengan baik. Ya. Stres kita kalau punya target, terus kita takut gagal. Nah, takut gagal itu bahasa lain tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kalau takut gagal itu bahasanya lebih ke negatif. Nah, saya coba pakai istilah yang lebih positif. Stres karena takut tidak bisa melaksanakan dengan baik. Bisa juga stres karena takut melakukan kesalahan. Karena tuntutan Allah itu takwa itu kan tidak boleh berdosa. Karena nggak boleh berdosa, maka kita melakukan apapun nggak boleh ada salahnya. Sedikit pun. Wah, itu kan bisa bikin stres. Nah, karena itu potensi orang yang bekerja keras untuk menjadi stres itu menjadi besar. Maka kalau kita tidak melatih diri, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi instead sebaliknya malah kita mendapatkan kesengsaraan dalam hidup. Ya. Kalau kita mengalami stres, apakah itu tidak bertentangan dengan cita-cita kita sendiri, yaitu hidup bahagia di dunia dan akhirat? Jawabannya, kita tidak perlu atau tidak akan stres, meskipun kita harus berusaha dan bekerja keras. Kalau kita menerapkan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik ini adalah cara-cara yang berdasarkan iman. Ya. Nanti kita bahas macam itu. Kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak bertakwa itu suka melakukan kegiatan sehari-hari, apakah itu bisnis atau hobi. Ya. Beberapa orang di antara kita
itu bisa bekerja keras dengan tekun, saking tekunnya sampai sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk pekerjaan itu. Dia bekerja pagi sampai malam, itu aja. Mau tidur yang dipikirkan itu lagi. Jadi orang-orang ini terutama pengusaha ini, Pak Mu'alif, kalau saya salah. Pengusaha itu siang hari itu mengatur sana sini, ini kerjakan itu. Nanti malam itu nggak bisa istirahat, itu pikiran. Mikirnya besok apa ya yang bisa saya lakukan ya? Aku mau menjual barang ini kepada perusahaan itu. Kalau aku mau menjual ke sana, siapa pekerja pegawaiku yang terampil untuk menemui orang itu? Orang itu tidak bisa berbahasa Indonesia, dia hanya bisa berbahasa Inggris. Maka kita mikir, berarti orang yang akan aku tugasi si A, gitu. Nah itu terus dia udah mikir situ. Sekarang udah jam 10 malam, gimana nih aku mau menghubungi si A. Jadi pikirannya jalan terus. Saya pernah ketemu pengusaha begitu, dia sampai aduh pusing aku gara-gara ekonomi memburuk semacam ini, rasanya kayak mau gila gitu. Itu karena sulit berhenti. Tapi kalau dalam keadaan tidak kesulitan seperti itu, keadaan ekonomi yang sedang memburuk, itu mereka tetap menekuni pekerjaan itu sampai malam pun masih memikirkan, tapi mereka tidak merasa tidak bahagia. Justru mereka merasakan kebahagiaan hidup ketika mereka menekuni itu. Ya. Contoh lain itu misalnya seniman yang ahli lukis. Kadang-kadang tuh melukis mulai dari pagi sampai malam, berhenti itu hanya untuk makan saja itu posisinya sambil menghadap ke lukisan tadi, sambil melihat kurang apa ya, perlu ditambahi apa ya, dan sebagainya. Itu mereka justru menikmati pekerjaan itu, meskipun orang lain melihat mereka itu sebagai orang yang tekunnya berlebihan. Nah, kok bisa seperti itu? Itu barangkali ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kayaknya ada juga yang ahli psikologi. Kalau Dokter Nina hadir, ada dua Nina, dua-duanya dokter bidang psikologi. Ada Dokter Cici, itu juga bidang psikologi. Kalau hadir, tolong kalau saya kurang pas diingatkan. Kenyamanan, kenikmatan bekerja yang serius semacam itu seringkali disebut flow, ya. Flow state of the mind. Jadi keadaan yang flow. Flow itu sebenarnya arti letternya itu hanya mengalir. Tapi ini istilah khusus untuk kejiwaan, orang yang menikmati apa yang sedang dilakukan sampai lupa yang lain-lain. Dia menggunakan waktu banyak, tapi dia tidak merasakan terlalu lama mengerjakan itu. Jadi enak saja. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang kita bahas ini. Yang kemarin kita bahas kan bahwa apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Nah, ibadah yang saya maksud ini tidak dalam arti sempit. Karena kita berharap ibadah kita itu bisa 24 jam sehari dengan niat yang baik. Jadi ibadahnya bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Tapi ibadah itu semua kegiatan sehari-hari asal kita kaitkan sebagai pendukung ibadah utama tadi. Kita bisa sholat kalau kita menutupi aurat. Kita bisa menutupi aurat kalau kita memakai pakaian. Kita bisa memakai pakaian kalau kita punya pakaian. Untuk punya pakaian saya harus bekerja untuk mendapatkan hasil uang untuk saya pakai untuk membeli pakaian. Jadi saya bekerja ini bagian dari sholat. Karena saya bekerja dengan harapan nanti bisa membeli pakaian untuk menutup aurat ketika sholat. Dengan demikian,
Apapun yang kita lakukan, asal kita selalu mengaitkan dengan kegiatan ibadah, maka semuanya bernilai ibadah. Jadi dengan demikian kita beribadah satu hari itu 24 jam, termasuk tidur. Ya. Termasuk tidur itu juga bagian dari ibadah. Nah, berarti ini mestinya pengertiannya lebih luas daripada flow untuk orang-orang tertentu, misalnya seniman dan pengusaha itu tadi. Ya. Mari kita perhatikan perintah Allah bahwa kita harus all out dalam melaksanakan tugas takwa. Ya. Harus all out dalam bertakwa. Firman Allah di surat Ali Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan benar-benar takwa. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Loh, kalau dikatakan sebenar-benarnya itu kan berarti 100%. Kalau 100%, itu yang nggak ada kegiatan kita yang bukan takwa itu nggak ada. Semua yang kita usahakan bagian dari takwa. Udah begitu dipesan lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan sampai mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk, patuh atau pasrah diri kepada Allah. Tuh, ini kan nggak main-main. Para sahabat itu ketika turun ayat ini mereka pada stres. Bagaimana Rasulullah kami bisa melaksanakan takwa yang benar-benar takwa? Kadang-kadang kita ini kan tidak sengaja melakukan kesalahan, kita tenaganya kurang dan sebagainya, atau kekurangan waktu, tidak bisa sempurna. Itu dulu para sahabat pernah mengeluh semacam itu. Jawaban Rasulullah itu wahyu lagi, wahyu lagi. Nah, mari kita teruskan. Dengan ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Bertakwa itu sederhananya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya kita harus betul-betul melaksanakan apapun yang diperintah oleh Allah dan betul-betul meninggalkan semua larangan Allah. Dan ayat itu senada dengan ayat yang lain yang kita menangkapnya lebih soft. Ya. Kita menangkapnya itu lebih soft dibanding dengan yang tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini sudah sering saya kemukakan sehingga saya tidak cantumkan di PowerPoint di situ. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten. Omongannya, perbuatannya, pola pikirnya, semua konsisten dengan ucapannya bahwa Tuhan kami Allah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu bersedih. Tidak ada takut, tidak bersedih itu kan artinya tidak ada stres. Karena stres itu seringkali berawal dari ketakutan. Jadi meskipun di sini tidak ada kata stres, itu udah jaminan nggak ada stres. Jadi Allah kalau mengatakan sesuatu itu pakai istilah bakunya. Jadi kalau obat itu generiknya. Tapi seberapapun ilmu kita berkembang, itu basisnya akan seperti ini karena ini masalah fundamental, ya, fundamentalnya. Ya. Jadi makanya orang tuh suka mendiskreditkan Islam dengan menyebut orang yang mau melaksanakan keimanannya dengan baik dianggap fundamentalist gitu. Enggak. Kita itu harus melakukan apapun sesuai dengan fundamental. Ini ada teman kita, mohon maaf saya nyebut ya, Putra Satria. Putra Satria ini setiap hari urusannya ada saham dan perkembangan keuangan dan sebagainya yang dikaitkan dengan kebijakan ekonomi, situasi politik dan sebagainya. Seringkali perkembangan saham itu naik turunnya itu hanya masalah psikologis. Padahal yang penting itu masalah fundamentalnya. Jadi kalau kita mau beli saham, jangan lupa, kita jangan terbawa dengan hal-hal yang psikologis. Kita mesti ingat fundamentalnya itu gimana. Kalau fundamentalnya perusahaan itu memang jelek, digoreng kayak apapun sehingga saham itu menarik, harganya tinggi, kita nggak usah mau beli.
kita terbawa, kita nanti digoreng gitu. Jadi dalam masalah ekonomi kita tuh harus pegang benar-benar fundamentalnya. Dalam masalah agama juga begitu, fundamental factors-nya itu harus kita pegang. Ya. Nah, sedangkan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah itu memerlukan usaha keras. Usaha keras ini kita sebut jihad. Karena kadang-kadang kita ini capek dalam melaksanakan perintah. Dan kadang-kadang kita tergoda dan ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu jadi kalau halangannya semacam ini berarti halangannya dari dalam. Ada halangan dari dalam, ada dari luar. Padahal Allah menganjurkan kita itu ketika berjihad, itu pun kita harus bersungguh-sungguh. Coba ayat berikutnya ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan berjihadlah, bekerja keraslah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan atau sesuatu yang memberatkan. Jadi Allah menganjurkan kita kerja keras, yang benar-benar kerja keras. Terus kita kalau sudah mengaku sebagai orang mukmin, itu sudah dipilih oleh Allah, ini selected few, orang-orang terpilih yang bisa tangguh melakukan jihad yang sebenarnya. Ya. Karena ketangguhannya itu, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah itu tidak ada haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan apapun di dalam masalah agama ini yang keberatan, yang menjadi merasa kesempitan, nggak ada. Kenapa? Semuanya itu dilakukan dengan enak, dengan senang hati. Kalau itu dengan enak dan senang hati, kan bisa flow. Kalau seniman bisa melukis dengan flow, kenapa kita ketika sholat tidak bisa flow? Kenapa kita ketika membaca Al-Quran tidak bisa flow? Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu masih akan kesulitan menghafalnya kalau belum flow di dalam membaca Quran. Kalau sudah flow, Masya Allah, teman-teman yang menekuni Al-Quran itu membaca Al-Quran itu bisa 8 jam atau lebih dan tidak capek. Karena apa? Flow itu tadi. Nah, bagaimana bisa flow? Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau ada kekurangannya nanti silakan kita dalam tanya jawab. Ya. Gabungan dari dua ayat tadi, bahwa kita harus bertakwa sebenar-benar takwa dan kita bekerja keras dengan benar sebenar-benarnya. Ya. Gabungan dari dua ayat tadi itu menuntut kita untuk bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan tidak boleh melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ini berpotensi membuat stres kalau kita takut tidak bisa mencapai target dan sekaligus takut gagal melaksanakan dengan benar. Tapi stres tidak akan terjadi kalau kita menyadari bahwa ini salah satu kunci ya, salah satu kunci supaya tidak stres. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah menuntut kita melakukan tugas melebihi kemampuan atau melebihi kapasitas kita. Jadi ketika kita ditarakan bertakwalah yang sampai sebenar-benarnya, bekerja keras yang sebenar-benarnya, bekerja kerasnya itu ada limitnya. Nggak ada limitnya. Tidak lalu terus kita sudah ngantuk diterus-terusan. Nggak ada. Bukankah kita kalau ingin sholat khusyuk, itu Nabi Muhammad menganjurkan kita, kalau kamu mau sholat, terutama sholat sunnah ya, sholat sunnah tahajud misalnya, kalau ngantuk, jangan terusin sholatnya, tidur dulu. Karena kalau ngantuk, jangan-jangan yang kita ucapkan itu bertentangan dengan apa yang kita maksud, gitu. Jadi ngantuk, tidur. Kok aku mau puasa, pekerjaanku kok banyak begini, nggak kuat aku, ya nggak usah puasa. Jadi nggak ada unsur maksa-maksa itu, nggak ada. Ya. Itu ayatnya kita semua insya Allah sudah hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani tugas. Nah, seringkali di terjemahannya yang kurang pas. Di terjemahannya itu tidak ada kata tugas.
Sehingga orang seringkali memahami ayat ini membebani ujian. Nah, itu saya kira kesalahannya di penerjemahan. Makanya kita jangan terlalu mengandalkan terjemah. Pelan-pelan kita belajar bahasa Arab. Ya paling tidak belajar istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita memahami ayat, kita tidak ikut salah ketika penerjemahnya salah. Ya. Allah tidak membebani tugas yang dalam bahasa Inggris, Allah tidak memberi assignment ya, kepada seseorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Wus'aha itu cakupannya. Cakupan itu kita seringkali menyebut capacity. Laha maka sahabat, setiap orang akan mendapatkan pahala seperti yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan setiap orang akan mendapatkan beban, dosa, atau siksaan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Coba, ini kata-katanya kan yang dia usahakan. Bukan perolehan. Bukan perolehan. Jadi yang dinilai oleh Allah itu lebih ke prosesnya. Orang yang membaca Al-Quran tertatih-tatih dibanding dengan orang yang membaca Al-Qurannya itu lancar, pahalanya besaran mana? Rasulullah mengatakan orang yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, pahalanya double. Satu pahala membaca Al-Quran, satu pahalanya dia tuh bekerja keras berusaha membaca yang benar, yang tertatih-tatih tadi. Jadi bukan achievement-nya yang dinilai, tetapi prosesnya, effortnya. Nah, terus effort itu sesuai dengan kemampuan. Allah tidak menuntut lebih dari itu. Nah, kata la yukallifullah ini senada dengan ayat berikutnya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kalian mastata'tum sebatas yang kamu mampu. Kalau tadi wus'aha yang masih tertayang di situ, wus'aha itu cakupan, kapasitas. Terus ayat berikutnya, saya kira ada itu di slide berikutnya, bahwa bertakwalah kalian sebatas kamu bisa, dilihat dari kemampuannya. Wasma'u wa ati'u, dengarkan baik-baik dan taatilah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan bersedekahlah atau menggunakanlah hartamu dengan baik untuk kepentingan dirimu sendiri. Dirimu sendiri ini dalam arti menguntungkan dunia dan akhirat. Jadi yang penting kita melakukan tugas itu adalah sebatas kemampuan yang ada pada kita. Nah, kalau sudah sebatas, ya udah, ya aku ngantuk, ya udah tidur. Kok kamu sholatnya sedikit? Nggak ngantuk kok aku. Bukan ngantuknya malas ya, ngantuk yang normal ya. Allah tidak akan menuntut kita melakukan sesuatu kalau kita tidak memiliki kapasitas itu. Misalnya, kalau kita tidak punya kemampuan untuk berdiri, Allah tidak menyuruh kita berdiri ketika sholat. Kalau kita tidak memiliki penghasilan yang melebihi kebutuhan, jadi kita bekerja pas, nggak ada kelebihan. Allah tidak menganjurkan kita untuk membayar zakat. Kalau kita tidak punya uang yang cukup dan kekuatannya memadai, ya, sehat dan sebagainya, Allah tidak mengharuskan kita pergi haji dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu takut dan tidak perlu stres asal kita sudah mencoba melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Seorang muslim tidak perlu merasa berdosa karena tidak pernah pergi haji. Nggak usah, aku nggak pernah pergi haji, nggak berdosa. Kalau memang tidak ada kemampuan. Seorang muslim tidak perlu merasa berdosa karena sholatnya tidak berdiri, sholatnya duduk. Nggak apa-apa. Kalau memang dia tidak bisa berdiri itu macam-macam, karena kakinya tidak bisa diajak berdiri, ya, yang orang menyebut lumpuh atau sejenisnya. Bisa juga
Tidak bisa berdiri itu karena apa? Kalau berdiri kepalanya muter itu. Jadi pusing sekali. Lalu duduk. Ya, nggak apa-apa. Tapi kita harus merasa bersalah kalau kita tidak menggunakan kapasitas kita secara penuh. Jadi kita disuruh bekerja maksimum, tapi juga jangan dikurangi dari kapasitas kita. Misal, kalau saya memberi misal itu yang bisa diangkakan. Maka seringkali kalau saya misal itu pakai rupiah, supaya ngukurnya gampang. Sehingga kesannya matre. Tapi maksud saya itu supaya mudah diukur. Jadi kalau kualitas itu susah diukur, tapi kalau kuantitas mudah diukur. Misalnya, kalau kita mampu mengeluarkan harta untuk berzakat senilai 1 juta per bulan, aku mampu mengeluarkan zakat 1 bulan 1 juta. Tidak goyah ekonomiku, semua sudah terpenuhi bahkan lebih. Nah, kalau punya kapasitas 1 juta sebulan, ya jangan mengeluarkan zakat hanya 500.000. Itu namanya kikir. Karena menolak kewajiban berzakat. Meskipun menolaknya hanya sebagian. Aku udah bayar kok zakat kok. Iya, tapi kan yang kamu bayarkan hanya separuh. Hanya 500.000. Orang lain melihat, wah hebat zakatnya tuh 500.000. Lalu 500.000 itu kan relatif. 500.000 itu besar untuk orang yang penghasilannya sedikit. Tapi 500.000 sebulan itu kecil bagi orang yang penghasilannya besar. Ya. Jadi kita mesti menggunakan kapasitas kita sampai optimal. Dan justru kikir itu yang nanti bisa menyebabkan stres. Coba deh, orang yang kikir itu nanti bisa stres. Karena apa? Orang kikir akan merasa bersalah dan takut disiksa di neraka. Makanya seringkali orang yang kikir ketika sudah tua, terus sudah sakit-sakit, dia merasa, waduh, aku ini kok punya harta banyak. Ini aku harus keluarin semua nih. Tapi tidak semua orang yang seperti ini karena kikir ya. Ada orang yang memang betul-betul generous mulai dari muda, tapi terus dia sudah generous saja, sudah bagi-bagi ke sana sini, sisanya masih banyak. Ada, zaman sahabat juga ada. Ya, zaman sahabat itu ada orang yang dia tuh takut mempertanggungjawabkan hartanya itu besok terlalu berat, lalu terus ontanya dibagi-bagi kepada orang-orang. Sebentar lagi kaya lagi, gitu. Jadi memang potensi dia tuh kaya, Allah memberi dia kaya. Nah, ada orang yang sudah murah hati, terus sampai mau meninggal, waduh lah kok masih banyak. Terus dia ingin memanfaatkan. Nah, memanfaatkannya itu macam-macam. Ada yang kemudian zakat atau sedekah sana sini, kasih pesantren, kasih madrasah, kasih masjid dan sebagainya. Ada juga yang tidak begitu, bikin pesantren sendiri. Ini ada teman yang apa-apa, aku masih punya emas 2 kilo kok. Jadi aku mau bikin pesantren, kalau income-nya penghasilan dari iurannya para santri itu nggak cukup, aku tomboi. Itu ada semacam itu. Ya. Contoh lain, kalau kita bisa membaca Al-Quran sehari 1 jam, ya kita jangan membaca hanya setengah jam. Itu namanya malas. Punya kapasitas membaca Quran 1 jam kok membacanya setengah jam. Malas itu. Karena tidak mau menggunakan kapasitasnya secara penuh. Sebaliknya, kalau kita sudah berusaha memanfaatkan waktu dan tenaga sebaik-baiknya untuk menghafal, misalnya untuk menghafal 1 surat Al-Quran, mau menghafal surat Al-Kahfi misalnya. Aku mau menghafal surat Al-Kahfi, aku target dalam 1 bulan selesai. Terus dia tekuni. Ternyata sudah 1 bulan nggak selesai. Terus gimana, kecewa nggak? Nggak usah kecewa. Orang mukmin tidak pernah kecewa. Kita tidak bisa kita bisa merasa kecewa pada diri sendiri kalau kita membanding antara capaian kita dengan capaian orang lain. Misalnya nih, saya
ngaji bersama-sama dengan Pak Mazwar. Terus ditugasi oleh Ustadz menghafal surat Ad-Dukhan dalam 3 minggu selesai. Dalam 3 minggu, bahkan dalam 3 minggu saya belum selesai. Pak Mazhar 2 minggu sudah selesai. Terus saya, waduh, aku nggak perform ini, terus stres. Nggak usah. Kapasitas saya kan beda dengan Pak Mazhar. Jadi membandingnya jangan kita dengan orang lain. Membandingnya kita dengan kita sendiri gitu. Ya. Kita sendiri itu artinya kita sekarang dan kita dulu. Dulu aku tidak mau menghafal atau tidak bisa menghafal surat Wadduha saja nggak bisa. Sekarang aku sudah mulai menghafal surat Ad-Dukhan. Ya karena ini panjang, waktunya saya menghafal juga lebih panjang, pantes lah. Tapi mending, dulu kan aku hanya Wadduha, sekarang sudah Ad-Dukhan. Jadi membandingnya antara kita dan kita sekarang dengan kita zaman dulu. Ya. Jadi masing-masing orang itu memiliki kapasitas sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Maka salah satu cara agar tidak stres, kita jangan suka banding-banding antara diri kita dengan orang lain. Allah berfirman, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Sekali-sekali kamu jangan mengarahkan pandanganmu kepada orang yang kami beri kenikmatan lebih. Nah, jadi ini kenikmatan lebih itu bisa materi, bisa tidak. Ya, nggak bisa yang non materi. Yang materi, aku sekolah sama dengan dia, kerja jabatannya sama, tapi kenapa dia kok bisa lebih kaya dari aku? Nah, melihat rumah dia kayak gitu, rumahku kayak gini, kendaraan dia begitu, aku begini dan sebagainya, itu kan mengarahkan pandangannya ke sana. Apalagi mengarahkannya itu madda yamuddu, itu artinya memanjangkan kedua matamu. Itu bisa berarti melihat dengan lama, melihatnya itu panjang waktunya. Bisa juga pandangannya itu sampai ke yang kecil-kecil diperhatikan. Jangan. Kita jangan membanding diri kita dengan orang lain, itu punya potensi untuk membuat stres. Jadi pedomannya apa? Allah sudah mengatur pembagian. Aku dibagi oleh Allah ini, dia dibagi oleh Allah itu. Dan seringkali kita itu membandingnya itu sempit. Artinya misalnya membanding hanya uang atau harta. Oh, dia hartanya banyak. Tapi coba kalau di sisi lain, dia anaknya 1, anak saya 3, tiga-tiganya semua menghafal Al-Quran, misalnya begitu. Kan itu kelebihan. Jadi kita seringkali melihatnya itu terlalu sempit, hanya satu bidang saja, padahal hidup ini tidak hanya satu bidang. Ya. Kita juga bisa merasa kecewa kalau kita membanding antara capaian kita dengan target yang kita tentukan. Jadi tadi membanding antara kita dan orang lain itu bikin stres. Sekarang bisa juga kita kecewa kalau kita mempunyai target, ini levelnya seperti ini misalnya, terus kita berusaha, capaian kita sampai di sini aja. Jadi ada jarak, ada gap antara capaian dan target. Nah, jarak antara capaian dan target ini itu biasanya menghasilkan kekecewaan. Nah, kalau kita itu suka membanding itu, maka kita mudah kecewa. Coba, tadi kita sudah bicara surat Al-Kahfi. Kita teruskan Al-Kahfi dalam hal ini. Ya, misalnya, kita mentargetkan selesai menghafal seluruh surat Al-Kahfi sebanyak 110 ayat. Surat Al-Kahfi itu jumlahnya 110. Dengan target dalam 1 bulan, berarti dalam 30 hari selesai menghafal 110. Mungkin kita bagi sehari berapa supaya nanti dalam 30 hari selesai. Tapi ternyata capaiannya begitu 30 hari dah habis,
kita hanya hafal 70 ayat. Jadi targetnya 110, kita capaian kita hanya 70. Ada selisih 40 ayat. Nah, selisih ini punya potensi menyebabkan kita kecewa pada diri sendiri. Nah, tingkat kekecewaan itu dipengaruhi oleh jarak ini. Makin jauh jarak antara target dan capaian, itu kekecewaannya makin dalam. Makin dekat, kekecewaannya makin kecil, makin dangkal. Ya, jadi tingkat kekecewaan tergantung pada gap antara achievement dan target. Tapi biasanya kalau targetnya berupa hafal Quran, itu tadi kan contohnya surat Kahfi. Kalau targetnya itu berupa hafalan Al-Quran, kita tidak begitu merasa kecewa. Ya udah, aku bisanya 70. Tapi kekecewaan akan lebih mungkin terjadi bila targetnya itu berupa tingkat penghasilan uang. Ya, kalau uang, itu kecewaan itu lebih cepat, itu lebih gampang. Ya, misalnya kalau kita menargetkan keuntungan 30 juta per bulan. Nah, 30 juta per bulan ini relatif ya, bisa per orang, bisa toko, bisa perusahaan. Anggaplah keuntungan per bulan itu 30. Terus ternyata setelah dijalani, keuntungannya hanya separuh, hanya 15 juta. Kita akan merasa kecewa kalau kita membanding antara capaian dan target. Targetnya 30, capaiannya 15. Kecewa pasti. Nah, bagaimana supaya bisa tidak kecewa? Ada caranya. Ya. Saya ulang, kita akan merasa kecewa kalau kita membanding antara capaian dan target. Makin jauh jarak antara capaian dan target, maka makin mendalam kekecewaan itu. Seharusnya tidak begitu. Ya. Seharusnya kita tidak terlalu menekankan perbandingan antara capaian dan target. Tadi membandingnya jangan ini, jangan antara capaian dan target. Lalu apa yang dibanding? Bandingkan capaian dengan titik asal. Ya, bandingkan antara capaian dengan titik asal. Kalau membandingkan antara capaian dan target, itu kecewa. Kalau kita membanding antara capaian dan titik awal, itu tidak kecewa. Ya. Saya ulang, seharusnya kita tidak terlalu menekankan perbandingan antara capaian dan target, karena ini berpotensi menyebabkan kekecewaan. Lebih baik kita menekankan perbandingan antara capaian dan titik awal. Misalnya, biasanya kita memperoleh keuntungan hanya 10 juta per bulan. Nah, jadi titik awal kita adalah keuntungan 10 juta. Lalu kita ingin meningkatkan usaha, effort kita tambah dengan mengerahkan resources yang lebih baik. Lalu kita targetkan, karena usaha kita bertambah, maka targetnya bulan depan kita dapat 30 juta. Nah, kalau kita membanding antara target 30 juta dengan capaian yang 15 juta, kita pasti kecewa. Lebih baik kita membandingkan antara capaian ini tadi dengan titik awal, yaitu 10 juta. Nah, kalau kita, keuntungan sekarang ini 15 juta, mendingan lah, alhamdulillah. Kan biasanya kita hanya dapat 10. Kalau biasanya dapat 10, sekarang kita dapat 15, karena itu better, far better, bagus. Karena peningkatannya itu dari 10 ke 15 itu kan 50%. Wah, meningkat 50% itu lompatan. Kalau itu lompatan, kenapa kita nggak senang? Lalu yang muncul bukan kekecewaan, tetapi merasa senang dan bahagia. Diwujudkan dalam bentuk syukur. Jadi yang muncul nanti adalah rasa syukur. Jadi kita tuh jangan terkecoh. Kita bilang 30 juta itu kan dengan hitung-hitungan. Lalu kita menganggap itu potential income. Potential income itu bukan real income. Bukan real income. Maka jangan dianggap real. Yang real itu adalah
Yang biasanya 10 juta menjadi 15 juta. Itu real income. Lah kok real income dibanding dengan potential income? Orang-orang yang berbisnis jual beli saham seringkali frustasi atau suka bunuh diri. Itu kan karena begitu. Saham biasanya harganya misalnya 10.000 satunya. Terus turun menjadi 55.000. Turunnya separuh. Terus kekayaannya misalnya asalnya itu total asetnya itu 1 miliar. Tiba-tiba menjadi tinggal 500 juta. Wah, aku rugi 500 juta. Loh, kalau tidak dijual kan belum rugi. Itu ruginya itu hanya potential loss. Banyak orang potential loss dianggap real loss. Akhirnya dia frustasi. Orang Islam nggak begitu. Orang Islam harus realistis. Harus realistis. Kita membandingkan jangan capaian yang real income dengan target yang itu baru potential income. Kita bandingkan real income sekarang dengan real income masa lalu. Real income masa lalu 10 juta, sekarang sudah menjadi 15 juta. Maka ini perlu disyukuri. Nah, kalau disyukuri, nggak ada kecewa. Ya, mengenai rasa berdosa yang seringkali membebani mental kita, rasa dosa itu membebani, seperti Allah mengatakan, alladzi anqadha dhahrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan kami tanggalkan dari kamu dosamu yang membebani punggungmu. Jadi merasa dosa itu membebani secara mental. Nah, kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan beban tadi dengan cara bertaubat. Ya, kalau kita bersalah, ya kita taubat. Ya. Bukankah Allah telah menjanjikan akan mengampuni dosa kalau kita memang mau memohon ampun kepadanya? Allah mengatakan di surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang berlebihan pada dirinya sendiri. Berlebihan itu artinya berbuat melampaui batas. Berbuat melampaui batas itu dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Dia adalah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah juga mengajari kita cara mohon ampun kepadanya kalau kita melakukan kesalahan atau lupa melaksanakan kewajiban. Ya, saya ulang. Allah ngajari kita cara mohon ampun kepadanya kalau kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ya, atau kita lupa melaksanakan kewajiban. Ini doa ini ada di ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuhan, janganlah ambil tindakan kepada kami kalau kami berbuat salah tidak sengaja atau kalau kami lupa. Tuhan, janganlah kami diberi beban yang kami tidak mampu, seperti Engkau memberi beban kepada orang generasi sebelum kami. Janganlah kami dikasih ujian yang terlalu berat. Ampunilah kami dan maafkanlah kami. Rahmatilah kami, sayangilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami. Kemudian ada satu hal yang bisa membantu kita meningkatkan ketekunan dalam mengerjakan sesuatu dalam waktu yang cukup lama, bekerja cukup lama, tapi tanpa merasa lelah atau jemu. Yaitu gimana? Yaitu dengan menyukai pekerjaan itu. Orang sering menyebut kesukaan terhadap pekerjaan sebagai passion. Kalau kita bekerja, kita itu tidak akan sukses kalau kita tidak tekun. Supaya kita tekun, maka kita harus punya passion di situ. Nah, biasanya orang, kenapa kamu ngerjakan ini? Ya, aku punya passion di situ. Kok bisa punya passion? Ya, itu memang dasarnya hobi saya. Misalnya, orang
yang hobinya main badminton, terus ketika berbisnis menjual atau berdagang alat-alat olahraga. Itu kan bidang yang memang dia tekuni dari dulu, ada hobi di situ. Itu menjadi senang ya. Kesukaan ini bisa datangnya dari dalam diri sendiri, yaitu merasa saya puas ketika kita menghasilkan sesuatu yang bagus dan bermanfaat. Jadi internal. Bisa juga datangnya dari luar, yaitu memperoleh penghasilan uang yang banyak dari pekerjaan itu. Jadi kesenangan terhadap pekerjaan itu bisa datangnya dari dalam, kepuasan. Bisa juga dari luar karena hasilnya duitnya banyak. Jadi pada pekerjaan itu sendiri sebenarnya nggak begitu, tapi karena ada duitnya, jadi dia senang. Nah, dalam hal beribadah, kalau kita ingin membangun kesukaan pada sesuatu pekerjaan atau aktivitas, kita bisa memulai dengan langkah yang sangat strategis. Gimana caranya? Kita kan kalau hobi itu kan memang ada kerjaannya yang memang sesuai dengan selera kita. Kalau ibadah, ada sholat, ada puasa, ada baca Quran dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menekuni dengan senang hati? Ada langkah strategis. Gimana caranya? Kita cintai, kita cintai kepada siapa yang kita layani. Kita melayani siapa? Kalau kita beribadah kan yang kita layani Allah. Kita cintai Allah dulu. Yang saya kasih perumpamaan. Waktu anak-anak muda, yang remaja menginjak dewasa, itu kan suka jatuh cinta. Dan sebenarnya orang yang sudah nikah juga begitu. Kalau ada suami sangat mencintai istri, maka kalau istri itu minta sesuatu, lalu ya suaminya itu menurutinya karena cintanya, dia itu akan all out. Kalau misalnya yang sederhana, tolong aku nanti kalau kamu pulang kerja belikan gudeg misalnya. Ini istri saya dulu nyidamnya anak pertama itu gudeg. Itu kita cari tuh keliling Jakarta, pulang dari kerja, pulangnya di atas jam 8 malam, gimana mencari gudeg. Wah, itu bisa muter-muter itu. Capek, ngantuk, tetap dijalani. Karena apa? Aku sendiri nggak suka gudeg, tetapi kalau aku dapat gudeg, aku bisa menyenangkan kekasihku. Kalau kita mencintai Allah, aku ngantuk. Untuk sholat tahajud itu ngantuk. Tapi kalau aku sholat dengan baik, aku bisa menyenangkan kekasihku Allah. Gitu. Jadi kalau kita mencintai Allah, itu udah deh. Kalau kita melakukan apapun yang berhubungan dengan Allah, kita akan senang sekali. Ya. Sama dengan mencintai seorang gadis misalnya. Dia punya sapu tangan. Kemudian kita mau pergi belajar ke luar kota atau ke luar negeri, kita sengaja atau tidak kita bawa sapu tangannya. Sapu tangan itu akan disimpan itu. Terus kalau belajar itu suka ditaruh di meja, dilihat-lihat. Apa itu artinya sapu tangan? Tapi sapu tangan itu untuk mengingatkan kekasihnya. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan senang sekali mengerjakan apapun yang berkaitan dengan Allah. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang mukmin itu pasti sangat mencintai Allah. Nah, kita coba introspeksi. Aku ini sudah mencintai Allah belum? Kalau belum mencintai Allah, berarti aku belum masuk di dalam kriteria ayat ini. Ayat ini kan orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi kalau aku belum mencintai Allah, imanku ini masih perlu dipertanyakan. Ya. Baik, ini sudah hampir jam 6:30. Saya ringkas dulu bahwa Allah menganjurkan kita betul-betul bertakwa. Dan Allah juga menganjurkan kita betul-betul berjihad.
Supaya kita tidak stres, kita sadari bahwa Allah tidak menugasi kita melebihi dari kapasitas. Dan kita jangan membanding diri kita dengan orang lain. Terus, kalau kita takut salah, kita sadari bahwa Allah itu selalu menawarkan ampunan kalau kita mohon ampun. Jadi solusinya gampang, yaitu mohon ampun. Tetapi tentu mohon ampun yang serius. Lalu supaya kita bisa mencintai pekerjaan kita, pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, caranya, langkah strategisnya adalah kita cintai yang kita layani. Kita melayani Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka melayani Allah yang kita cintai. Dan karena Allah kita cintai, maka pekerjaan itu juga akan ikut kita cintai. Dengan begitu, maka insya Allah kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan senang hati, tidak ada stres, tidak ada kekecewaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.